Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali dalam kasih anugerah Tuhan. Dapat berkumpul di dalam online ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau menyertai setiap kami dan bahkan Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Shalom, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan kita. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi saya bacakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama ayat firman Tuhan ini dikatakan ada dua hal. Semangat dapat menanggung penderitaannya. Yang kedua, siapa yang dapat memulihkannya? Orang yang bersemangat itu orang yang pikirannya berisikan hal-hal yang indah, yang sedap didengar, bahkan perkara-perkara yang optimis, bukan pesimis, yang positif, bukan yang negatif. Nah, musuh dari iman itu adalah kehilangan semangat. Nah, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita pasti akan melihat bahwa orang yang bersemangat itu pasti memiliki iman. Dan iman itu membuat orang bersemangat. Nah, hari ini kita belajar sama-sama bahwa semangat itu dapat memulihkan kekecewaan. Semangat itu dapat memulihkan ketika kita mulai mau mundur dari Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan online ini sedang mengalami kekecewaan, atau mengalami sakit hati, atau mengalami mulai menjauh dari Tuhan, atau mulai mengalami sesuatu hal yang suam-suam kuku. Hari ini kita belajar sama-sama. Ketika kita bersemangat dalam Tuhan, maka kita dapat menanggung semuanya. Nah, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Ini pertanyaan buat kita semua. Apakah Tuhan? Apakah orang-orang di sekitar kita? Atau diri kita sendiri? Betul, semua jawaban kita adalah benar. Bahwa siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah, itu adalah diri kita sendiri. Plus sebuah keputusan. Orang yang mau mengambil keputusan untuk bersemangat, orang yang mau mengambil keputusan kepada dirinya sendiri bahwa aku nggak boleh mundur, aku nggak boleh lemah, aku nggak boleh kehilangan semangat. Nah, itu bermula dari diri kita sendiri, dan ketika kita mengambil keputusan yang benar, maka itu akan menyemangati hidup kita. Bahwa kita harus tetap bersemangat walau apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama. Di dalam Alkitab banyak sekali berbicara tentang orang-orang yang sedang lemah ketika dia melihat sosok Tuhan yang luar biasa. Itu dapat menyemangati dirinya dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu kan tipe orang yang bersemangat. Ketika engkau mengalami sesuatu hal, mungkin engkau sedang sakit. Dan engkau berkata, aku pasti sembuh. Dan itu adalah orang yang bersemangat. Tapi ketika engkau sakit dan engkau berkata, aku gak mungkin sembuh. Aku kayak gini-gini aja. Aku biasa-biasa aja. Lihat, orang yang seperti itu adalah orang-orang yang pesimis. Yang gak punya masa depan. Yang berpikiran negatif. Bahwa segala sesuatunya pasti gak ada. Gak mungkin, mustahil. Itu orang-orang yang gak bersemangat. Hari ini saya mau menyemangati kita semua Bapak Ibu Saudara. Bahwa ayo ambil keputusan yang tepat. Bahwa kita adalah orang-orang yang tepat di tangannya Tuhan. Ketika kita berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, yes Tuhan.
Aku percaya aku adalah orang yang mampu untuk bersemangat dan aku dapat menanggung segala perkara. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, dalam Alkitab, dalam Markus 10 ayat 46-52, itu cerita tentang Bartimeus. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu tentang Bartimeus. Bartimeus itu kan orang yang buta. Ya kan? Dia buta dan dia gak bisa lihat. Dan dia cuman kerjaannya meminta-minta. Tapi lihat, ketika Yesus sedang lewat, apa yang dia lakukan? Dia teriak. Betul, dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya kan? Sampai berapa kali? Ini 3 kali. Dan murid-muridnya ngapain? Suruh dia diam, jangan ribut. Nah, kadang kehidupan kita, ketika kita sedang mengalami sesuatu hal, dan kita mulai berteriak kepada Tuhan, dan mungkin orang-orang di sekitar kita bilang, ngapain kamu bersuruh-suruh sama Tuhan? Buat apa? Ya kan? Habis itu dibilang, gak perlu, kamu kan gak dapat jawaban, gak dapat ini. Kamu biarin aja, santai aja, biasa aja. Gitu. Tapi lihat, kisah Bartimeus itu menguatkan setiap kita. Orang yang bersemangat, ingat, itu dapat bertahan. Ya kan? Orang yang bersemangat, itu memberi kekuatan untuk kita dapat bertahan. Orang mau ngomong apa, orang mau gosipin apa, orang mau ngatain apa. Ingat, temanya host itu adalah extra mile. Kita harus beda dari orang lain. Ketika kita bilang, Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seperti Bartimeus ini, dia gak patah semangat. Dia tetap cari Tuhan. Jangan mundur karena perkataan orang lain. Jangan. Apalagi orang-orang yang seiman mungkin yang berkata kepadamu, ngapain lagi melayani Tuhan? Aku aja kecewa dengan gereja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap setia sama Tuhan. Karena apa? Semangat itu memberi kekuatan untuk kita dapat bertahan. Nah, hari ini kita belajar sama-sama tentang Bartimeus. Yang kedua, tadi saya udah sampaikan sedikit tentang wanita yang pendarahan. Apa yang dia lakukan? Lihat, 12 tahun pendarahan, ya kan? Dan dia cuman di rumah. Tapi ketika dia mendengar Yesus, orang yang pendarahan, bayangkanlah, orang yang pendarahan itu pasti jalannya bukan tegap seperti kita. Tapi pasti tersayu-sayu seperti itu. Ketika dia melihat Yesus, hanya satu perkataannya saja yang berkata seperti ini. Asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Nah, ini adalah semangat yang memberi keberanian untuk dia dapat bertindak. Gak ada orang yang bersemangat itu gak bisa ada keberanian. Orang yang bersemangat pasti berani. Cuma satu perkataannya yang sangat menyentuh hati saya adalah asal ku jamah saja jubahnya. Dia gak minta Tuhan Yesus doain. Dia gak minta Tuhan tumpangin tangannya atas aku. Enggak. Tapi dia bilang asal saja ku jamah jubah Tuhan. Sedikit aja tuh jubahnya. Dia pegang dan dia mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena dia bersemangat di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup. Dan dia cuma minta sedikit aja daripada Tuhan. Cuma jubahnya doang. Tapi lihat, dia disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar sama-sama. Bahwa gak ada satupun di antara manusia ya yang kelihatannya berani. Yang kelihatannya dapat bertahan. Kalau Tuhan gak memberikan kekuatan pada kita. Seolah-olah kita bilang, aku bisa, aku sanggup. Tapi lihat, ketika engkau benar-benar tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupanmu, engkau akan melihat bahwa engkau pasti akan bersemangat untuk dapat bertindak. Engkau akan bersemangat untuk punya keberanian. Engkau akan bersemangat untuk dapat bertahan di dalam Tuhan. Coba lihat, kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Dia dimasukkan dalam perapian menyala. Tenang gak dia? Dia tenang. Karena apa? Karena dia tahu kalau Tuhan menyertai dia. Dia gak apa-apa dia bilang kayak gini. Gak apa-apa saya dimasukkan ke dalam perapian. Karena kami tahu bahwa Tuhan kami
Tuhan yang menyertai. Nah, itu adalah orang-orang yang bersemangat. Kalau orang yang gak bersemangat, aduh mau dimasukkan dalam perapian, takut. Aduh aku akan begini, aku pasti terbakar, aku pasti begini. Gak tenang hidupnya. Ketika dia tahu bahwa Tuhan itu menyertai kehidupannya, dia bersemangat, dan itu adalah membuktikan apa? Dia membuktikan kebenaran. Kebenaran yang dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai. Allah Immanuel. Bapak Ibu Saudara, kita pernah belajar di sekolah tentang Thomas Alva Edison. Dia buat ngapain? Dia buat apa? Dia buat lampu. Berapa kali gagal? Berkali-kali. Apakah dia give up? Enggak. Dia tetap bersemangat dan mengerjakan hal itu. Dan akhirnya apa? Kita bisa menikmati lampu yang ada. Karena apa? Seorang Thomas Alva Edison yang tidak patah semangat. Hari ini saya mau berdoa buat kita semua. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kemunduran rohani, dan engkau mulai tidak bersemangat lagi dalam Tuhan. Hari ini kuatkan imanmu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kembali lagi bersemangat di dalam Engkau. Aku mau lagi Tuhan terus setia di dalam Engkau. Aku tidak mau patah semangat Tuhan. Aku gak mau dengerin kata-kata orang yang membuat aku jadi down. Hari ini kita belajar sama-sama. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau harus lebih dari orang lain. Extra mile itu orang yang lebih dari orang. Orang gak bisa berdoa tapi engkau bisa berdoa. Orang gak bisa bersemangat tapi engkau bisa bersemangat. Dan itu adalah extra mile. Engkau berkata tidak mungkin, tapi engkau berkata aku pasti bisa. Itu adalah extra mile. Hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kebenaran firman Tuhan. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Tetapi gitu, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Gak ada. Keputusan di tangan kita. Kita mau buat Tuhan. Aku mau tetap bersemangat di dalam Engkau. Hari ini, minggu ini, kita belajar sama-sama tentang semangat. Mari kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Bahwa hidup kami harus hidup yang bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Terkadang kami mau give up, terkadang kami mau mundur. Ada pikiran-pikiran negatif dalam hidup kami. Tapi hari ini kami belajar bersama-sama. Bartimeus yang seorang yang buta, gak pernah kehilangan semangatnya di dalam Engkau Tuhan. Ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus sedang lewat, dia berteriak, memanggil nama-Mu. Hari ini juga Tuhan, ketika ada anak-anak-Mu yang mulai buta-buta rohani Tuhan, dan kehilangan semangatnya Tuhan, hari ini aku berkata, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan biar setiap kami terus bersemangat di dalam Engkau, memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Dan kami gak mau kehilangan semangat itu ya Tuhan. Ketika kami kehilangan semangat, kami kehilangan iman kami. Tapi hari ini kami mau bangkitkan iman kami dalam Engkau. Kami mau berseru kepadamu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh kepadamu. Kami mau hidup extra miles Tuhan. Dan kami percaya hari ini bahwa Engkau akan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Dalam online ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami, kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kehidupan yang optimis, kehidupan yang memikirkan hal-hal yang indah, sedap didengar. Dan kami percaya Tuhan, itu Engkau tanamkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.